Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Mas Farm. Oke, kali ini saya akan membahas terkait 5 penyakit berbahaya buat ikan gupi. Nah, 5 penyakit yang akan saya bahas ini adalah versi dari pengalaman di farm saya sendiri yang paling sering menyebabkan kematian gupi. Pernah suatu saat itu sampai satu kolam tuh mati semua ikannya, tidak terselamatkan. Nah, saya sharing ke teman-teman agar nantinya bisa mengantisipasi. Bagaimana sih cara mengantisipasinya, cara menangani ketika banyak ikan gupi dalam satu kolam itu yang terjangkit penyakit-penyakit yang akan saya jelaskan nantinya. Oke, sebelum saya mulai penjelasannya, buat teman-teman mohon bantuannya untuk dukung channel Mas Farm dengan klik subscribe, like, share, dan komen juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa saya bantu jawab lewat kolom komentar. 5 penyakit berbahaya buat gupi versi Mas Farm. Yang pertama ada itch atau bintik putih atau kita kenal sebagai white spot. Nah, penyakit itch pada ikan gupi merupakan infeksi parasit protozoa Ichthyopteris multifilis yang menyebabkan bintik-bintik putih pada tubuh ikan. Penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit bintik putih white spot. Nah, gejala bintik-bintik putih kecil pada kulit atau sirip ikan gupi itu mendekatkan siripnya ke tubuh, jadi akhirnya sulit berenang. Terkadang kalau ikan gupi sudah terkena white spot itu lemas, kayak stres gitu, sering dibawa atau nempel di dinding-dinding kolam ikan kita. Ikan juga akan menghabiskan waktu di permukaan air, tidak berenang-renang seperti biasanya saat sehat. Nah, untuk pengobatan sendiri ada beberapa hal yang perlu yang bisa menjadi opsi. Ya, yang pertama, ganti sepertiga air lalu beri obat. Bisa garam dapur, bisa obat biru yang sering digunakan. Itu dengan dosis yang sesuai ya dengan air. Kalau kolam airnya memang besar dan airnya juga banyak, nah dosisnya juga menyesuaikan ya, banyak juga. Kalau kolamnya kecil, dosis obatnya juga sedikit, jangan overdosis, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak overdosis itu malah menjadikan air jadi teracuni bahan kimia. Nah, selanjutnya ada sterilisator UV, dapat membantu menghilangkan itch dari akuarium. Nah, faktor outdoor atau indoor itu juga sangat mempengaruhi buat kesehatan ikan gupi. Kalau itch sendiri, bintik putih itu kurang bisa berkembang kalau terkena sinar matahari ikannya. Jadi ikan yang dirawat di outdoor itu jauh lebih kuat, lebih sehat. Karena apa? Karena terkena sinar matahari secara langsung. Lalu filter akuarium yang memang sudah lengkap itu juga dapat menghilangkan itch, karena ikan saat dirawat di akuarium dengan filter yang lengkap, yang stabil, itu juga bisa membantu menjaga kesehatan ikan gupi, jadi aman, tidak terserang oleh penyakit. Yang kedua ada penyakit jamur pada ikan gupi. Nah, itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti air
kotor, luka, dan parasit. Jamur itu bisa membuat kulit ikan itu terkelupas, berdarah, bahkan juga berlubang. Nah, penyebab-penyebabnya jelas ya, udah tak sebutkan tadi, yaitu air kotor, kalau ikan mengalami luka, lingkungan itu berbahan organik tinggi, ikan yang sudah sakit karena parasit lain seperti kutu ikan itu juga bisa menimbulkan jamur buat ikan yang lain. Nah, gejalanya itu tadi kulit ikan terkelupas, berdarah, dan berlubang. Ada warna putih di bagian depan mulut, itu salah satu ciri-ciri kalau sudah terkena jamur. Nah, pengobatannya kasih garam ikan ke akuarium atau kolam Anda. Terus rendam ikan dalam larutan garam dapur, itu bisa membunuh bakteri-bakteri jamur yang menginfeksi ikan gupi, teman-teman. Atau ada lagi bisa pakai getah daun dan batang kamboja, itu bisa menjadi obat buat penyakit jamur. Yang ketiga, ini penyakit yang sangat berbahaya, bisa menyebar dengan cepat. Ini yang saya ceritakan di awal, yang membunuh satu kolam ikan gupi saya. Nah, ini penyakit yang ketiga ini adalah kutu jarum atau kutu jangkar. Nah, kutu jarum sendiri merupakan parasit yang berukuran besar, bentuknya seperti jarum yang menempel di sirip atau bagian bawah ikan gupi atau bagian ekor. Yang sering saya temui itu warnanya hijau, kayak seperti rumput kecil gitu, itu yang nempel di sirip ekor atau bagian bawah ikan. Nah, cara pengobatannya yaitu dengan mencabut kutu jarum itu. Jadi dicabut sampai ke akar-akarnya, nggak bisa cuma dipotong saja ya, harus dicabut. Nah, itu juga sangat berbahaya buat ikannya. Kalau terlalu kasar itu juga bisa langsung mati. Megangnya kasar misal, itu bisa langsung mati. Karena memang tidak mudah ya untuk mengambil kutu jarum yang kecil di ikan gupi yang kecil juga. Harus hati-hati. Nah, setelah bisa mengambil kutu jarum itu sampai ke akar-akarnya, lalu dikasih antibiotik buat menetralisir agar tidak tumbuh lagi. Nah, penyakit selanjutnya, penyakit yang keempat yaitu peradangan. Nah, peradangan ini mencakup cukup luas ya, bisa peradangan usus, peradangan perut, peradangan insang, dan beberapa bagian lainnya. Nah, peradangan sendiri ini termasuk dalam infeksi protozoa, bakteri, dan parasit yang menjadi penyebab timbulnya peradangan itu ya. Nah, untuk pencegahan, caranya yaitu harus bisa menjaga suhu air tetap stabil, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dan juga harus memperhatikan pH air agar selalu normal. Peradangan sendiri ini kurang dapat terdeteksi karena peradangan ini merupakan penyakit dalam yang terjadi di dalam tubuh ikan, tidak tampak di luar. Biasanya tampak-tampaknya itu ketika sudah mulai lemas, stres, terus tiba-tiba mati. Sering kita ketahui kan, banyak ikan yang tiba-tiba mati tanpa diketahui sebab ya, secara fisiknya tidak ada apa-apa, sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba saja mati. Nah, bisa jadi itu karena peradangan organ dalam. Yang kelima, penyakit yang kelima yaitu busuk sirip. Nah, busuk sirip sendiri pada ikan gupi merupakan penyakit yang menyebabkan sirip ikan terkikis dan membusuk. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Nah, kadang sering kita temui ikan gupi itu siripnya tiba-tiba habis ya, kayak
apa ya, kayak sobek-sobek gitu. Nah itu masuk di penyakit busuk sirip. Nah gejalanya seperti apa? Nah bisa tepi sirip itu berubah warna, tampak seperti bisa berwarna tiba-tiba warna putih, merah atau hitam. Kalau sudah berubah warna itu berarti sudah terindikasi bahwa terkena busuk sirip. Nah, terus ada potongan-potongan sirip kecil, sirip mati dan rontok. Yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama kondisi air yang buruk, si bakteri juga. Nah, infeksi itu kebanyakan terjadi karena amoniak dari sisa makanan. Amoniak sisa makanan itu akan menjadi racun yang banyak menimbulkan bakteri, jamur. Jadi itu sangat berbahaya ya buat ikan, harus dijaga baik-baik. Jangan terlalu banyak saat memberi makan ikan. Pengobatannya bisa menggunakan antibiotik, disebar ke kolam, atau ikan yang sakit yang sakit itu disendirikan di wadah kecil gitu, terus dikasih antibiotik. Alangkah baiknya untuk yang terkena busuk sirip itu disendirikan, karena busuk sirip pada ikan gupi itu juga mudah menyebar ke ikan-ikan yang lain. Kalau udah terindikasi itu sakit busuk sirip, disendirikan lalu dikasih antibiotik. Oke. Nah, dari kelima penyakit ini, saran saya untuk ketika ada yang sudah terindikasi sakit, untuk disendirikan ya, karena bagaimanapun juga penyakit itu bisa menyebar ke ikan gupi lainnya. Yang paling penting untuk mencegah kelima penyakit ini adalah harus selalu menjaga kualitas air, kualitas pakan, dan juga bisa mengantisipasi suhu udara sekitar juga dengan menyeimbangkan pH. Nah, menyeimbangkan pH itu ada medianya. Biasa kalau saya menggunakan itu daun pisang kering, itu juga dapat menyeimbangkan pH, menjaga pH air agar terus seimbang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman ya. Kalau sekiranya video dan yang saya sudah sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, saya minta tolong juga beri feedback atau balasan, bisa komentar di bawah atau dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.